Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 413-416. Lalu Li Fugui berkata perlahan, "Tentu saja itu benar. Kamu bukan satu-satunya prajurit kuno di perusahaan atas namaku. Selain itu, untuk menunjukkan keadilan, aku bisa menandatangani kontrak kerja denganmu." Kontrak. Lu Qing tidak mempercayainya. Lagi pula, hal ini untuk menahan orang biasa. Jika kontrak itu berguna, untuk apa kita membutuhkan tinju? Terlebih lagi, apa yang paling digunakan dan paling baik dilakukan oleh para pejuang kuno adalah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melanggar semua aturan. Li Fugui secara alami tahu apa yang dipikirkan Lu Qing, dan dia berkata dengan serius, "Saya tahu Anda mungkin berpikir bahwa kontrak itu tidak berguna, tetapi saya menjamin bahwa kontrak itu akan selalu berguna jika dengan saya, apakah itu saya atau orang-orang di bawah saya, selalu patuhi kontrak yang saya buat." Setelah jeda, Li Fugui menyeringai, dan berkata dengan persuasif, "Terlebih lagi, saya tidak hanya menjadikan Anda sebagai prajurit kuno di bawah komando saya, dan semua orang menandatangani kontrak, sama seperti milikmu. Jika kamu tidak mematuhi kontrak, menurutmu apakah orang lain akan setuju?" Lu Qing memikirkannya, dan akhirnya dia merasa lega, dan dia dengan cepat berkata, "Senior, jika apa yang kamu katakan itu benar, saya bersedia menandatangani kontrak." "Baiklah, Anda adalah orang yang cerdas, Anda tahu bagaimana memilih yang terbaik untuk Anda. Jadi saya tidak akan membuang waktu saya akan meminta seseorang untuk membuat kontrak. Sebelum Anda menandatangani nama Anda dapat kembali kapan saja." Li Fugui memiliki nada lembut dan senyum di wajahnya, sangat berbeda dari sikapnya tadi. Lagi pula, Lu Qing setuju untuk menandatangani kontrak, dan kemudian dia akan menjadi tim Li Fugui mulai sekarang, dia secara alami akan lebih memenangkan rakyatnya sendiri. Lu Qing tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jangan pikirkan itu, saya bersedia menandatangani kontrak ini." "Hanya bercanda, jika Anda menandatangani kontrak, Anda adalah seorang karyawan. Tetapi jika Anda tidak menandatangani kontrak, kamu adalah budak kulit hitam terlebih lagi." Lu Qing merasa dia tidak punya pilihan sama sekali. Pada saat ini, Lu Qing juga terlambat sadar. Dia pikir dia telah berkomplot melawan Li Fu. Tetapi sebenarnya, jika dia mengingat dengan hati-hati apa yang terjadi di Kolosseum, dia akan tahu bahwa semua ini tampaknya disebabkan oleh Li Fu di tangan kekayaan. Alasannya sangat sederhana. Jika Li Fugui tidak melihat kelicikan racun di tubuhnya, bagaimana mungkin dia tiba-tiba meninggalkan panggilan telepon untuknya? Nomor telepon yang tersisa, terus terang, bukankah hanya untuk dia menelepon pada waktu yang tepat? Sayang sekali tidak ada gunanya mengetahui hal ini sekarang, dan bahkan lebih mustahil untuk menyesalinya. Jadi setelah memikirkannya, Lu Qing merasa sedikit lebih mengagumi rencana licik Li Fugui. Untuk dapat memaparkan situasi yang membentang ribuan mil dalam situasi di mana kita hanya melihat satu sisi. Apakah itu lebih dari luar biasa? Dia adalah keturunan dari keluarga yang terpuruk, dan dia juga genting sendirian. Mungkin dia bisa memiliki prospek dan masa depan yang cerah dengan bos seperti Li Fugui. Li Fugui kurang lebih bisa menebak apa yang dipikirkan Lu Qing. Dia juga mengerti bahwa Lu Qing menderita. Dia tersenyum penuh kemenangan di dalam hatinya, mengeluarkan ponselnya, dan langsung menelepon Janda Liu. "Fugui, apakah ini kamu?" Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan nada suara Janda Liu sedikit terkejut. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Liu, ini saya. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan tambang?" Janda Liu dengan cepat berkata, "Tidak ada masalah, dan tidak ada yang membuat masalah. Pekerjaan setiap hari selesai pada waktu." Li Fugui mendengar ini, "Saya tidak terkejut. Lagi pula, ada Wang Langzong, Tuan Shao, dan Yang Zi, Li Rencai ada di sini. Jadi apa masalahnya? Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat mereka selesaikan, tidak masalah. Li Fuxi masih memiliki dua bidak catur tersembunyi yang terkubur, anjing kuning besar dan ular hitam besar.
Terus terang, keberadaan dua makhluk roh ini adalah tempat kepercayaan nyata Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Liu, apakah kamu merindukanku baru-baru ini?" Napas janda Liu menjadi pendek, bertanya-tanya apakah dia memikirkan hal-hal eklektik itu. Dia berjalan beberapa langkah sebelum berkata, "Fugui, kamu terlalu tidak bermoral, bagaimana jika orang lain mendengarnya?" Li Fugui dengan sengaja berpura-pura bodoh dan berkata, "Tidak masalah jika orang lain mendengarnya. Saya berbicara dengan saudara perempuan saya Liu, apa hubungannya dengan orang lain?" Janda Liu berkata dengan marah, "Kamu bisa saja membodohiku. Oke, kamu harus melakukan sesuatu ketika kamu menelepon kembali." Li Fugui menjelaskan kontrak dan meminta janda Liu untuk mengirim kontrak melalui faks. Janda Liu setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menyuruh Li Fugui untuk memperhatikan kesehatannya, lalu menutup telepon. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dia benar-benar bisa merasakan banyak hal yang ingin dikatakan janda Liu kepadanya, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya di telepon, karena takut didengar oleh orang lain. Setelah beberapa menit, staf hotel mengirimkan kontrak yang dibutuhkan Li Fugui. Li Fugui memandang Lu Qing sambil tersenyum, sedikit mengangguk, dan memberi isyarat bahwa pihak lain dapat menandatangani kontrak. Lu Qing menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah. Lalu dia mengambil pena dan menandatangani namanya dalam satu tarikan napas. Baru saat itulah Li Fugui menyadari bahwa pemuda di depannya bernama Lu Qing. Reputasi ini tidak buruk. Li Fugui berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Lu Qing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah milikku. Kamu bekerja dan melayaniku. Aku menjamin keselamatan hidup dan harta bendamu, dan aku akan mengikuti kontrak, membayar Anda." Setelah mengatakan ini, Li Fugui dengan santai meletakkan dua batu primordial di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, "Gaji Anda untuk bulan ini, saya dapat membayar Anda terlebih dahulu." Setelah meletakkan batu roh, Li Fugui mengeluarkan dua botol cairan obat bawaan. Setelah menghabiskan dua botol ini, hanya tersisa satu botol terakhir. Li Fugui tidak akan menggunakan botol obat cair bawaan ini, karena botol ini, Li Fugui bermaksud untuk menggunakannya pada Presiden Konferensi Eliksir. Lagi pula, cairan obat bawaan yang dibawanya disuling dari akar Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun itu, dan efek obatnya luar biasa, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan cairan obat bawaan biasa. Hal yang sangat berharga, kecuali diperlukan, Li Fugui tidak akan pernah mau menggunakannya. Tentu saja, Li Fugui memenangkan 10 pertandingan di Kolosseum hari ini, dan di antaranya adalah Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun. Tetapi dia tidak membawanya kembali hari ini, obatnya keluar. Ngomong-ngomong, mari kita bandingkan akar bunga bulu berumur 1000 tahun ini dan Ganoderma lucidum berumur 1000 tahun yang diperolehnya, mana yang lebih baik. Tapi Lu Qing tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Begitu dia melihat dua batu primordial dan dua botol cairan roh bawaan asli yang dibawa Li Fugui, dia menjadi sesak napas dan menatap meja dengan pancaran sinar mata, seolah-olah ini seperti menatap beberapa keindahan tiada taraf. "Ini semua milikku?" Lu Qing tidak percaya. Tentu saja itu benar. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kami telah menandatangani kontrak, dan ini adalah gaji Anda. Sebagai bos Anda, semua yang saya katakan tanpa kompromi." Lu Qing menjadi bersemangat ketika menempatkan keduanya batu primordial dan dua botol cairan obat bawaan ke dalam tas dan menyimpannya. Mata Li Fugui berkilat, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena kamu sudah menjadi milikku, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu." "Apa itu?" Lu Qing masih tenggelam dalam kegembiraan. Tidak ada makan siang yang sia-sia, tetapi selama Anda bisa mendapatkan begitu banyak hal baik setiap bulan, meskipun ada harga yang harus dibayar, itu sepadan. Li Fugui berkata perlahan, "Perusahaan kami juga memiliki sistem penghargaan.
Siapapun yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dapat mengumpulkan poin kontribusi, dan poin kontribusi dapat ditukar dengan hampir semua yang Anda inginkan, yang disebut poin kontribusi. Dari tentu saja itu omong kosong Li Fugui, karena ini awalnya yang dia pikirkan dalam sekejap, berdasarkan inspirasi, dan menamparkan pantatnya. Lu Qing terkejut, lalu memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan penuh harap. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan nilai kontribusi? Lu Qing segera mengerti apa yang dimaksud Li Fugui. Terus terang, ini adalah pertukaran. Setelah Lu Qing menceritakan semua yang dia tahu, dia bisa mendapatkan poin kontribusi dari Li Fugui, yang nantinya bisa ditukar dengan hal lain. Hanya, apakah itu layak? Lu Qing berjuang sedikit. Meskipun dia telah menyerahkan resep rahasia ramuan hitam di atas perkamen, dia telah menyembunyikan warisan keluarga di dalam hatinya. Jika dia mengatakannya kali ini, itu berarti dia tidak dapat kembali sama sekali, dan memberikannya kepada keluarga warisan untuk Li Fugui. Melihat Lu Qing terdiam, Li Fugui punya ide, dan berkata perlahan, sebaliknya, jika ada yang diketahui telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan perusahaan, perusahaan akan mengejar pertanggungjawaban tergantung pada ukuran kepentingan dan apakah itu serius. Lu Qing He menggertakkan giginya dan berkata, Bos, sebenarnya, teknik rahasia yang kuberikan padamu tidak lengkap, bahkan jika kau mendapatkan volume resep rahasia ini, kau tidak bisa mengolah ramuan hitam asli. Kenapa? Li Fugui sangat gembira. Dan akhirnya itu mematahkan pertahanan Lu Qing. Dia bekerja sangat keras begitu lama, bukankah hanya untuk saat ini? Lu Qing menghela nafas dan berkata, awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku tidak bisa menjaga warisan keluarga sendirian, jadi aku bersedia mendedikasikannya untukmu. Bos, Li Fugui bersorak dan tersenyum, jangan khawatir. Nilai kontribusi yang baru saja saya sebutkan itu nyata dan efektif. Selama Anda bisa menceritakan apa yang Anda ketahui, dan jika kontribusi Anda cukup besar, saya bahkan dapat melatih Anda untuk menjadi seorang apoteker. Benarkah? Tubuh Lu Qing bergetar, dia menatap Li Fugui dengan tak percaya. Li Fugui tersenyum bangga dan berkata, tentu saja itu benar. Tujuan perusahaan adalah memenangkan konferensi eliksir. Setelah saya menjadi presiden, Anda akan menjadi wakil presiden. Wakil presiden, Lu Qing berkata. Sambil tersenyum wajahnya kabur, tubuh yang bersemangat itu sedikit bergetar. Jika dia memiliki latar belakang seperti itu, dengan identitas seperti itu, mereka yang pernah mempermalukannya dan menindasnya di masa lalu mungkin akan buru-buru meminta maaf. Takut akan dibalas sepanjang hari, bukan? Saat itu, kebangkitan keluarga sepertinya tidak menjadi masalah lagi. Selama semua ini benar, apakah Lu Qing benar-benar datang? Tentu saja, Lu Qing juga tahu bahwa akan sulit bagi Li Fugui untuk mencapai tujuannya. Tetapi apakah ada hal yang mudah di dunia ini? Selama ada kemungkinan sukses, itu layak dilakukan. Lu Qing, yang telah mengalami banyak kesulitan setelah kemunduran keluarganya, bukan lagi orang yang kekanak-kanakan dan tidak bisa dipahami seperti dulu. Lu Qing jauh lebih aktif kali ini. Dia biasanya melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Bos, sebenarnya, jika kamu ingin mengolah ramuan hitam asli, kamu membutuhkan pohon induk. Pohon induk, Li Fugui melihat Wei Liang bertanya dengan penuh minat, apa itu pohon induk? Lu Qing sudah mengambil keputusan kali ini, jadi dia tidak ragu, dan langsung merobek pakaiannya. Saat berikutnya, Li Fugui melihat Lu Qing dada telanjang di atasnya. Ada pohon muda yang sangat gelap. Mata Li Fugui cerah, dan dengan pengetahuan dan pemahamannya saat ini tentang obat mujarab, dia dapat melihat sekilas bahwa pohon muda hitam kecil di dada Lu Qing tampak hidup. Kebencian yang tak terlupakan melintas di mata Lu Qing, dan dia berkata, Bos, pohon induk ini adalah yang terakhir yang tersisa di keluarga Lu kami. Saat itu, keluarga saya mengalami perubahan besar dan orang tua saya meninggal secara tragis. Bibit pohon induk ini adalah ditanamkan ke dalam tubuh saya, dengan harapan suatu hari keluarga Lu kita dapat kembali berbicara tentang ini. Lu Qing berkata dengan rasa sakit di matanya,
sayang sekali. Apalagi keluarga Fuxing, bahkan jika saya mengambil ini pohon induk dari saya tidak bisa melakukannya. Bos, Anda seharusnya melihatnya. Itu benar, pohon induk ini menghisap darah saya, ini akan membuat saya sengsara. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Ini adalah pertama kalinya Li Fugui melihat bahan obat yang aneh. Dia penuh rasa ingin tahu, dan berjalan ke sisi Lu Qing. Setelah mendapatkan persetujuan Lu Qing, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya ke perut Lu Qing. Dalam sekejap, Li Fugui merasa pohon induk itu seperti hidup kembali, dengan duri tajam mencuat dari telapak tangannya. Kulit Lu Qing berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Bos, hati-hati." Namun, saat kata-kata Lu Qing baru saja jatuh, Lu Qing tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah, menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Ekspresi Li Fugui tiba-tiba tenggelam, karena dia dengan jelas menemukan bahwa parasit pohon induk di perut Lu Qing, entah bagaimana terstimulasi, keluar seperti orang gila, dan naik ke telapak tangannya. Li Fugui mencibir, bahkan jika pohon induk ini tumbuh, itu seharusnya menjadi hal yang kuat, tapi sekarang, pohon induk ini hanyalah bibit, jadi Li Fugui tidak mengkhawatirkan apapun. Tepat ketika pohon induk memisahkan diri dari perut Lu Qing, dan tiba-tiba menarik diri, perut Lu Qing sudah berdarah dan berdarah, yang sangat mengejutkan. Sudah terlambat, tetapi pada saat pohon induk keluar, Li Fugui meraihnya, dan vitalitas di tubuhnya menyembur keluar, dan dia meraih pohon induk di tangannya. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Li Fugui, tetapi setelah pohon induk menyedot vitalitas yang dia keluarkan, pohon itu benar-benar tumbuh sedikit lebih tinggi dengan tiba-tiba. Mungkinkah ini ilusi? Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa mempercayai matanya. Karena jika ini benar, itu akan terlalu aneh. Li Fugui berpikir sejenak, dan memutuskan untuk mengamati pohon induk lagi, tetapi dia melirik Lu Qing, dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lu Qing menghilangkan rasa sakitnya, tetapi berkata dengan wajah santai dan gembira, "Aku tidak apa-apa, saya merasa lebih baik dari sebelumnya sekarang, pohon induk ini telah dicabut. Bos, bagaimana Anda melakukannya?" Li Fugui tersenyum misterius, "Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mulai sekarang, Anda akan melakukannya, tidak harus menderita rasa sakit seperti dulu." Lu Qing mengeluarkan sebotol cairan obat bawaan yang baru saja diberikan Li Fugui, menuangkannya ke mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan segera setelah itu, luka di perutnya sembuh, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 2 menit kemudian, Lu Qing berdiri seperti biasa, menarik selembar kain, dan menyeka perutnya. Jika orang biasa melihat pemandangan itu tadi, itu akan menjadi keajaiban. Karena ini luar biasa, melihat Lu Qing baik-baik saja, Li Fugui bertanya lagi, "Lu Qing, apa itu ramuan hitam?" Wajah Li Fugui menjadi panas, dan dia menatap dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, tanya apa saja, katakan saja apa yang kamu inginkan." Lu Qing terkejut, karena takut dia akan menyinggung bos besar. Dia mengira Li Fugui sedang menguji dirinya sendiri, dan berkata dengan cepat, "Ramuan biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, menyelamatkan orang, dan meningkatkan kultivasi, sedangkan obat mujarab hitam justru sebaliknya, digunakan untuk menyakiti orang." Apalagi, Lu Qing berkata bahkan jika Li Fugui tidak mengetahui hal-hal ini pada awalnya, dia menebak mereka nanti. Lu Qing berkata dengan suara rendah, "Bos, selain itu, sebenarnya, jika ramuan hitam dimurnikan menjadi ramuan, itu akan lebih ajaib daripada ramuan dalam banyak hal, tetapi metodenya sangat kejam. Jadi itu akan terjadi, digunakan oleh obat mujarab, majelis umum memblokir boikot." "Metode apa?" Hati Li Fugui tergerak, dan dia bertanya. Sudut mulut Lu Qing berkedut, seolah mengingat ingatan buruk. Dia berkata, "Gunakan daging manusia untuk mengolah pohon induk." Li Fugui benar-benar terkejut, dibudidayakan dengan daging manusia. Ini bukan hanya kejahatan, ini hanya melawan kemanusiaan. Lu Qing memandang Li Fugui dengan cemas dan berkata, "Bos, Anda
Apakah Anda tidak ingin melakukan ini juga? Saya harus membujuk Anda. Anda tidak boleh mengatakan itu. Jika seseorang tahu, pertemuan obat mujarab itu, prajurit akan memburu kita. Li Fugui berkata dengan marah, aku melihat ke atas, bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin melakukan hal semacam ini? Jangan memikirkannya. Lu Qing menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum minta maaf, bos berkata ya, saya terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, selama Li Fugui tidak memiliki pikiran yang sangat jahat, tidak apa-apa. Li Fugui tiba-tiba bertanya lagi, apakah pohon induk menyedot energi internal? Energi batin? Lu Qing terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, persyaratan pohon induk sangat ketat, kamu bisa menggunakan obat mujarab atau hewan mayat digunakan untuk tumbuh, dan hal-hal lain tidak dimakan. Aneh, Li Fugui merasa seolah-olah dia telah memahami beberapa poin penting. Tetapi untuk sementara, dia tidak bisa meluruskan pikirannya. Setelah merenung lama, Li Fugui meminta Lu Qing untuk menemukan vas. Kemudian dia mengeluarkan beberapa tanaman eliksir dan melemparkannya ke dalamnya, dan memindahkan pohon induknya ke dalam vas. Begitu pohon induk ditanam, Li Fugui melihat bahwa beberapa tanaman eliksir yang dia lempar langsung terkuras dan berubah menjadi cabang mati yang gelap. Selain itu, warna vas pun berangsur-angsur menghitam oleh kekuatan misterius dari akarnya. Li Fugui mengerutkan kening, pohon induk ini sepertinya bukan hal yang baik. Namun, Li Fugui tidak berniat menyerah untuk saat ini, dia ingin mengujinya terlebih dahulu, lalu menyerah jika tidak berhasil. Li Fugui bertanya dengan mata berkedip, ngomong-ngomong, siapa yang biasanya membutuhkan ramuan hitam ini? Tanpa memikirkannya, Lu Qing berkata langsung, Darknet. Orang-orang di Darknet menginginkan ramuan hitam bahkan dalam mimpi mereka, keterampilan mereka, dan bahkan beberapa karakteristik, membutuhkan obat mujarab hitam, dan dikatakan bahwa pemimpin jaring gelap memiliki pohon induk untuk dapat duduk dengan kokoh di posisi itu. Jaringan gelap. Mata Li Fugui terpaku, tetapi jantungnya berdetak kencang, berdiri. Dia tidak tahu banyak tentang web gelap sebelumnya, tetapi setelah melihat pertumpahan darah, dia masih tidak mengerti bahwa web gelap sebenarnya adalah organisasi yang besar, rumit, dan kuat yang sebanding dengan konferensi eliksir. Jika mengendalikan pohon induk sama dengan mengendalikan jaring gelap, lalu, dapatkah dia melakukan sesuatu? Li Fugui sudah lama tidak bersemangat seperti sekarang, rasanya dia akan menjadi kaya, tapi dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Li Fugui tidak sabar, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Lu Qing, kamu akan bertanggung jawab atas penanaman ramuan hitam mulai sekarang, ini adalah milikmu, dan kamu dapat melaporkan kepadaku secara langsung jika ada sesuatu di masa depan, Lu Qing. Perasaan terhadap pohon induk ini sangat rumit. Ketika dia mendengar pengaturan Li Fugui, dia tidak menolak, tetapi berkata, kamu adalah bosnya, dan aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Li Fugui mendorongnya untuk menepuk pundaknya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji padamu bahwa aku akan membalaskan dendammu dan membangun kembali keluargamu, selama kamu bekerja keras. Baru saat itulah hati Lu Qing menghangat, dia masih muda, dan kata-kata Li Fugui hampir membuat matanya berkaca-kaca. Sejak dia melarikan diri dari kejaran musuh-musuhnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dengan tulus baik padanya. Bos, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Lu Qing berkata dengan serius. Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, oke, kamu keluar dulu, aku sudah meminta hotel untuk membuka kamar untukmu. Itu di sebelah, selama ini, kamu harus istirahat dan memulihkan diri dulu, dan mengolah hitam. Obat mujarab jangan khawatir. Oke. Lu Qing melirik Li Fugui dengan rasa terima kasih. Dia sebenarnya berencana untuk menggunakan apa yang diberikan Li Fugui kepadanya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Pengaturan Li Fugui sangat perhatian. Setelah Lu Qing meninggalkan ruangan, Li Fugui duduk di sofa, mengetukkan jarinya di atas meja kopi, menutup matanya dan bermeditasi.
Pada saat yang sama, setelah beberapa jam diseduh dan difermentasi, kata-kata Colosseum dan Li Fugui menyebar ke seluruh kota Qingzhou seperti guntur. Saat ini, di pinggiran kota Qingzhou, di lembah indah yang dikelilingi awan dan kabut, ada sebuah rumah bangsawan. Manor ini adalah milik konferensi eliksir, dan rumah keluarga Sangguan ada di dalamnya. Begitu Sangguan Hong kembali ke rumah, dia langsung pergi ke kamar tidur, berniat bersenang-senang dengan beberapa model muda yang ditahan di rumah, untuk melampiaskan rasa frustasi di hatinya. Namun, begitu dia kembali ke kamar tidurnya, seseorang datang untuk memberitahunya bahwa Sangguan King Feng ingin bertemu dengannya. Sangguan King Feng adalah ayah Sangguan Hong dan kepala keluarga Sangguan. Dalam hal sejarah perjuangannya sendiri, dia sangat inspiratif. Kedua orang tua Sangguan King Feng meninggal ketika dia masih kecil, dan dia diadopsi oleh seorang apoteker di konferensi pengobatan spiritual. Setelah menunjukkan bakat untuk memurnikan obat yang melampaui rekan-rekannya, dia menjadi benih jenius di konferensi pengobatan spiritual. Setelah itu, Sangguan King Feng tidak mengecewakan. Dia mendaki jauh-jauh dan menjadi apoteker bawaan termuda di konferensi eliksir saat itu, dan bahkan wakil presiden termuda dari konferensi eliksir. 20 tahun kemudian, Sangguan King Feng sekarang berusia 60-an, penuh ambisi, dan hanya memiliki Sangguan Hong sebagai putra satu-satunya, jadi dia secara alami disayangi dengan segala cara yang memungkinkan. Di dalam ruangan, Sangguan Hong setuju dengan tidak sabar, lalu melepaskan kedua model muda yang terbuka itu, menyeka lipstik di sudut mulut mereka, dan berjalan menuju ruang tamu rumah. Setelah tiba di aula utama, Sangguan Hong melihat Sangguan King Feng duduk di kursi pertama, membolak-balik buku internal konferensi eliksir di tangannya, dan menutup mata terhadap kedatangan Sangguan Hong. Meskipun Sangguan King Feng berusia lebih dari 60 tahun, dia terlihat seperti berusia 40-an. Dia terawat dengan baik dan telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Ayah, Sangguan Hong melangkah maju untuk memberi hormat dan memanggil. Sangguan King Feng terus melihat buku di tangannya tanpa mengangkat kelopak matanya. Tapi Sangguan Hong tidak bisa menahan napas lagi. Dia sangat sedih hari ini. Melihat Sangguan King Feng mengabaikannya, dia bertanya, "Ayah, aku dengar kamu mencariku. Apakah ada sesuatu untukmu?" Tatapan untuk bertanya. Sangguan King Feng tiba-tiba membuang buku itu, wajahnya tenggelam seperti air, dan dia memarahi dengan tajam, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu benar-benar kehilangan muka keluarga Sangguan kita hari ini? Kamu apa yang kamu lakukan kembali di sini? Saya pikir Anda mungkin juga mati di luar." Sangguan Hongben penuh dengan api jahat. Ketika dia mendengar ini, dia berdiri dan berkata dengan leher lurus, "Ayah, untuk apa kamu memarahiku? Apa yang terjadi hari ini adalah Li Fugui. Sampah itu, sombong dan sombong. Jika Anda tidak menempatkan Anda di matanya, dia hanya ingin menggunakan keluarga Sangguan kami sebagai batu loncatan. Ayah, Anda tidak ingin membalaskan dendam saya. Tetapi Anda masih memarahi saya, alasan apa ini?" Sangguan King Feng kehilangan amarahnya, dan tiba-tiba menamparnya. Di masa lalu, itu mengenai pipi Sangguan Hong. Hanya ada pop dan wajah Sangguan Hong Chai yang baru saja mereda menjadi lebih bengkak, dan dia berkata dengan mata merah, "Ayah, apakah saya salah? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengalahkan Li Fugui. Apa yang Anda kalahkan saya untuk?" "Nizi, keluar!" Sangguan King Feng gemetar karena marah, dan mengutuk keras. Sangguan Hong mencibir dan berkata, "Keluar, keluar, ayah orang lain akan membalaskan dendam putra mereka, tidak seperti kamu. Aku tidak ingin kembali ke keluarga ini untuk waktu yang lama, aku pergi sekarang, kembali padaku," kata-kata Sangguan Hong. Sangat dalam itu menyakitkan Sangguan King Feng. Dia berteriak dengan marah, tetapi Sangguan Hong mengabaikannya sama sekali, dan pergi dengan sikap angkuh. Sangguan King Feng, sebagai wakil ketua konferensi eliksir, dan orang yang paling menjanjikan untuk mengambil alih sebagai ketua, biasanya tidak peduli siapa yang melihatnya, dia akan menyanjung untuk sementara waktu,
dan siapa yang berani menunjukkan wajahnya. Tapi dia tidak ada hubungannya dengan putra satu-satunya. Terbakar amarah, Sangguan King Feng menunjukkan kontradiksi pada Li Fugui. Hehe, Sangguan King yang ingin menginjakku, apakah Anda siap menerima murka keluarga Sangguan saya? Sangguan King Feng sangat marah di dalam hatinya, dan berteriak, Paman Fu. Seorang lelaki tua masuk dari luar aula, membungkuk dan memberi hormat. Sangguan King Feng mencibir dan berkata, saya telah memerintahkan agar Li Fugui dilarang, dan semua keluarga yang memiliki kontak dengan kami harus berurusan dengan Li Fugui ini. Siapapun yang berani melakukannya, jika Anda tidak melakukan yang terbaik, jangan salahkan saya, keluarga Sangguan, karena bersikap kasar. Ya, Tuan, Paman Fu mengangguk, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Tuan Wei dan Tuan Yu sedang duduk di sebuah ruangan megah di rumah Yu di kota Qingzhou, bermain catur. Saat ini, permainan catur mencapai puncaknya, titik kritis. Stimulasi pembunuhan yang sengit, ada yang datang dan pergi. Tepat pada saat ini, dua orang masuk dan membisikkan sesuatu di telinga kedua lelaki tua itu masing-masing. Apakah ini benar? Setelah mendengarkan Tuan Yu dan Tuan Wei, mereka tidak tenang lagi. Apalagi bermain catur, mata mereka tertuju pada orang yang datang untuk melapor. Setelah mendapat jawaban tegas, kedua lelaki tua itu saling memandang satu sama lain, kaget. Ternyata anak itu sebenarnya adalah seorang apoteker. Tidak heran dia bisa menghasilkan begitu banyak ramuan spiritual. Tuan Yu dan Tuan Wei berbicara berturut-turut. Setelah beberapa saat, Tuan Yu mendengus lagi, dan berkata dengan nada yang aneh, dia menjadi pusat perhatian di Kolosseum, dan dia menamparkan wajah keluarga Sangguan. Ini bisa dianggap menusuk sarang lebah. Anak muda benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Tuan Tua Wei berseru, itu belum tentu demikian. Jika hal yang dia janjikan nanti bisa dilakukan, apa keluarga Sangguan belaka? Bahkan jika itu seluruh konferensi pengobatan roh, Anda harus takut selama 5 menit, bukan? Tuan Yu mencibir dan berkata, apakah menurut Anda anak itu bisa melakukannya? Bagaimana mungkin? Apakah menurut Anda ramuan bawaan penyulingan adalah rebusan, dan Anda dapat berhasil dengan santai? Tuan Wei mengelus janggutnya, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, apakah itu akan berhasil atau tidak? Mari kita tunggu dan lihat. Tapi sekarang, anak ini telah menunjukkan ketajamannya. Beritahu saya, apakah kita akan mengikuti? Bagaimana menurutmu? Mata Tuan Yu berkedip. Dua keluarga masih dalam hubungan aliansi, maju bersama dan mundur bersama. Tetapi ketika sampai pada saat kritis, tentu saja lebih baik mengambil tindakan pencegahan. Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun manfaatnya sangat tinggi, risikonya juga sama tinggi. Saya cenderung mempertahankan status quo dan menunggu sampai situasinya jelas sebelum membuat keputusan. Pada saat itu, meskipun lapisan gula di atas kuenya tidak sebagus memberi arang di salju, kemenangan terletak pada stabilitas, ya. Orang tua itu juga berpikir begitu. Tuan Yu tersenyum dan setuju. Kedua lelaki tua itu sedang tidak ingin bermain catur lagi, dan lelaki tua Wei hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah meninggalkan rumah Yu, begitu Tuan Wei masuk ke dalam rumah, dia memanggil putranya ke sisinya, dan berkata di kalimat pertama, panggil aku gadis itu Qingting, ayah. Wei Qingting bertanya dengan curiga, ayah, apa yang harus dilakukan kamu menginginkannya? Tuan Tua Wei meliriknya, dan berkata dengan tidak senang, jika kamu disuruh meneleponmu, pergi dan ajukan begitu banyak pertanyaan untuk apa? Ayah Wei Qingting tidak berani membantah, berbalik dan pergi. Terburu-buru, baru pada saat itulah Pak Tua Wei mendengus bangga, dan bergumam, orang tua, kamu telah dibodohi. Orang bodoh memilih untuk menambahkan bunga ke kue, bukan memberi arang di salju, bersambung.